Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Semoga jumpanya kita ini selalu membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang Allah berikan hingga hari ini juga kesehatan yang membawa berkah dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat dan berkah itu. Semoga saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah taat, kita juga tidak boleh sombong kepada siapapun. Karena kita tidak punya daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Contoh, kita bisa berangkat ke masjid pada saat perjalanan di rumah, pada saat perjalanan dari rumah menuju masjid belum sampai nih, kita selalu ketemu sama orang yang umpamanya kita berangkat ke masjid, dia tidak berangkat. Itu kita tidak boleh membencinya. Ada Trisna Mamai Hanif sedang menonton. Barakallah. Umpamanya kita ke masjid, tiap hari berangkat, jumpalah sama orang-orang yang sering rumahnya kita lewati, tapi mereka tidak ke masjid. Itu juga kita tidak boleh sombong. Kita hanya boleh mengingatkan, itu pun dengan bijaksana, jangan sampai menyinggung hatinya. Karena semakin kita singgung, semakin tidak pergi. Jadi, terus kitanya sendiri aja bisanya pergi ke masjid itu bukan karena kehebatan kita, karena ketaatan kita, iman kita. Iman itu aja juga dari Allah yang memberi kekuatan. Kita bisa berangkat itu juga dengan daya dan kekuatan dari Allah. Jadi apa yang mau kita sombongkan kepada orang yang tidak pergi ke masjid? Umpama ada yang ngomong nauzubillah, atau terbesit di dalam hatinya, apalah orang ini nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, udah tua. Tidak boleh sampai ada kesombongan di dalam hati, tidak boleh. Karena kita juga, jadi kita harus berbaik hati aja dan doakan saudara-saudara kita yang belum bisa pergi ke masjid. Tidak boleh sombong, dan kita harus tetap baik, berbuat baik kepada mereka. Umpamanya seperti itu. Karena itu tadi,
Kita bisa berangkat ke masjid itu aja dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada akhwan Syawaludin lagi nih melambaikan tangan. Ada akhwan Syawaludin sedang menonton, Trisna juga sedang menonton. Kita cerita-cerita pagi. Jadi kita bisa ke masjid aja itu dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan karena itulah tadi. Kita tidak punya daya dan kekuatan apapun. Tapi kita harus tetap baik pada siapapun. Dan mengajaknya dengan cara yang bijaksana. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang bijaksana. Begitu. Atau kita sendiri sudah ibadah, menjaga amalan-amalan kebaikan. Ini ada Ristina juga melambaikan tangan. Ya, semoga selalu dalam rahmat Allah dan ketaatan ya Ristina, Akhwan, dan Trisna yang sedang menonton. Nah, kita bisa, sekali lagi saya ulangi, tak ulangi meneh, kita bisa makan yang masjid memang dengan daya dan kekuatan dari Allah. Jadi apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang nak kita sombongkan? Orang yang kita sholat memang juga dengan daya dan kekuatan dari Allah. Itu rena yang bisa kita sombong nih. Nah, begitulah. Tapi kepada yang tidak sholat, kepada yang tidak ke masjid, umpamanya ini mohon maaf, kita tetap harus berbuat baik dan mendoakannya. Tapi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang sombong itu adalah Fir'aun, iblis yang tidak mau sujud. Iblisnya tidak mau sujud kepada Adam. Jadi kalau kita sombong dengan ibadah-ibadah kita merasa lebih, itu tidak berada di jalan kebenaran. Tapi di jalannya iblis meniru. Cepat kita kembalikan kepada jalan yang benar. Wa ta'ala. Itulah tadi. Atau kita punya harta yang berlebih, itu juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu 100%, maka yang dikasihkan Allah ke muka bumi ini untuk manusia, binatang, tumbuhan, itu cuma 1%. Jadi kekayaan yang kita miliki, umpamanya kita kaya raya, punya harta yang berlebih, itu hanya bagian dari 1% itu. Sedangkan yang 99%-nya itu masih di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sangat kecil. Jadi juga tidak bisa kita sombongkan. Dan hidup ini ternyata lengkapnya hidupnya di dunia ini, ya ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semuanya sudah
Lek sugih kabeh ya ora mungkin, lek miskin kabeh ya ora mungkin. Lek sempet lah ngono, nek sugih kabeh sugih, semua kaya. Semua miskin umpamanya gitu. Dunia sudah kiamat mungkin. Ya lengkapnya dunia ini ada yang kaya juga ada yang miskin. Begitu. Dan itu semuanya untuk ujian kita kembali kepada Allah. Taat juga ujian. Kaya juga ujian. Miskin juga ujian. Setelah diuji, dapat ijazah nanti. Lulus atau enggak nih? Dapat ijazah atau tidak? Lulus dari ujian atau tidak? Kalau lulus, ya insya Allah. Allah akan berikan nikmat yang tidak ada putusnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sukses yang sebenar-benarnya sukses. Sukses itu wis ora nyapa-nyapa karek menikmati hidup. Nah, sukses yang sebenarnya di akhirat besok. Kita masuk ke dalam surganya Allah ataupun tidak. Dan masuknya kita ke surganya Allah itu juga bukan sesungguhnya bukan karena karena ibadah kita, ketaatan kita. Taatnya kita yang sampai berpuluh tahun umpamanya dari akhir balik sampai akhir hayat kita taat terus. Lalu dengan ibadah kita itulah kita masuk surga. Bukan. Masuknya kita juga ke surga itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Kalau ibadah kita yang diandalkan aja, tidak cukup untuk membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 1% itu dibagi untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagian dari 1% itulah nikmat-nikmat itu. Ini tidak seberapa. Jadi masuk surga aja juga karena rahmatnya Allah. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Semoga saya, keluarga saya, dan kita semua selamat dari kesombongan. Ada adik Nur Hayati yang juga lagi menonton. Ada Ristina, ada Akhwan Syawaludin, ada Trisna Mamai Hanif. Semoga yang menonton dan yang tidak menonton, kaum muslimin wal muslimat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga selalu dalam ketaatan, kuat mengamalkan dinul Islam ini, agama Islam ini atau al-Islam, sehingga menjadi manusia yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi ternyata tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena sesungguhnya sombong itu bukan pakaian kita. Dan yang patut sombong itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau disimpulkan, jadi hidup ini tidak ada yang perlu disombongkan sekecil apapun. Karena contoh tadi kita bisa berangkat ke masjid aja itu karena daya dan kekuatan dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan daya dan kekuatan kita. Tapi karena kekuatan dari Allah dan daya yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau dicabut, maka kan kita nggak bisa ke masjid juga. Tidak bisa berangkat ke masjid. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan bagi mereka yang tidak pergi. Kita harus baik saja. Kaya juga demikian. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Berilmu juga demikian. Tidak boleh kita sombong dengan ilmu yang kita miliki kepada mereka yang tidak punya ilmu. Atau kepada mereka yang ilmunya rendah.
Karena itu juga pemberian kepada Allah. Andai kan dicabut ilmu itu, kekayaan itu, ya kita nggak bisa apa-apa, sama saja seperti mereka. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi doa itu agar setelah diberikan ketaatan kepada kita, setelah diberikan hidayah kepada kita, ilmu kepada kita, itu jangan dicabut lagi lah. Kalau ada doa yang seperti itu berarti bisa jadi sewaktu-waktu ilmu, ketaatan, kekayaan kita itu, kesalihan kita itu bisa dicabut. Nah, begitu. Kalau ada doa yang seperti itu berarti gitu. Bisa sewaktu-waktu dicabut. Jadi maka kita selalu berdoa seperti itu. Jangan dicabut setelah taat kayak gini. Punya iman yang seperti ini. Punya kekayaan. Punya ilmu. Karena semua itu milik Allah. Dan kita tidak punya daya dan kekuatan apapun untuk mempertahankannya. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup pagi hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati karena tidak ada niat hari ini dan kemarin itu tidak ada niat untuk menyinggung perasaan siapapun, tapi hanya saya juga butuh diingatkan, yuk saling mengingatkan ya. Ada adik Nur Hayati, ada Restina di Banten Air, adik di Banten sana dekat Simpang Mama, ada Akhwan Syawaludin, ada Trisna, dan yang lain. Sekali lagi Bapak mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.